gitu. Jadi ibaratnya kalau kayak ya itu tadi ya, kayak kita kebiasa nih naik mobil naik gokar ke sana, dari sini ke sana. Terus tiba-tiba disuruh jalan kaki lagi ya, otomatis kan nggak nyaman nih seperti Iya, itu. iya, 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 betul. Terus sekarang tadi kan kita udah bahas tentang yang produksi ASI ya. Sekarang kita pengen tahu sih apa-apa aja faktor-faktor yang menghambat si produksi ASI ini tadi. Apa dari makanan kah? Apakah ada makanan yang perlu dihindari yang itu bisa bikin menghambat atau yang lain-lain, gimana dok? Oke, jadi dari awal dulu ya. Kalau dari awal itu yang bisa menghambat produksi ASI adalah perlekatan sama posisi yang tidak tepat. Jadi kunci awal keberhasilan menyusui itu adalah, apalagi di awal-awal hari kehidupan anak, adalah posisi dan perlekatan gitu. Jadi posisi dan belajarlah bagaimana caranya posisi dan perlekatan. Nah, sorry ya, maaf ya. Aduh, kayak apa Anda? Di sini aja. Di sini nih. Oke, jadi itu tadi. Jadi yang pertama itu adalah perlekatan sama posisi. Itu yang penting banget. Jadi kuncinya di situ yang harus benar-benar dikoreksi lagi, dibolak-balik dinilai. Lalu yang kedua itu yang bisa menghambat adalah support system. Itu support system itu perlu banget tuh. Paham bahwa ASI itu penting. Karena kadang-kadang sebenarnya ibunya itu pintar, anaknya udah cakep nih menyusuinya. Anak sama ibunya koordinasinya sudah bagus gitu kan ya. Cuman kadang-kadang yang sebelah kanan dan sebelah kiri tuh komen, kok anaknya nangis terus sih, kayaknya anaknya masih lapar deh, gimana kalau kasih sufor. Nah, jadi yang kayak gini nih bisa banget akhirnya ibunya nggak pede. Itu yang membuat ini tadi apa ya namanya, Hambat ya? menghambat Ya, produksi ASI tadi, karena tadi ya ibunya jadi nggak pede. Karena balik lagi tadi hormon yang bantu ngeluarin adalah oksitosin, di mana ibunya harus posisinya harus relax tadi kan, relax terus happy dan lain-lain. Terus penggunaan DOT. Aduh, ini benar-benar penggunaan DOT itu kayak permasalahan juga ya. Jadi kayak saya pun udah berkali-kali mengkampanyekan tentang si DOT ini gitu. DOT itu memang secara sepintas itu kayak penyelamat istilahnya. Karena apa sih? Ya itu tadi ya, karena ASINnya kalau nggak misalnya keluar, kita ada yang gantikan gitu ya dok ya? ataupun gini, kalau misalnya pakai ASI perah, si DOT ini akan lebih baik karena anaknya cenderung minumnya lebih banyak dibanding kalau misalnya pakai sendok atau pakai cawan atau pakai sloki istilahnya gitu. Tapi si penyelamat tadi itu tuh bisa banget jadi kayak penghancur, istilahnya tuh penghancur produksi ASI. Kenapa? Karena gini, ketika menyusui secara langsung, ya, ketika menyusui secara langsung itu bayi itu menggunakan 10 sampai 11 otot yang ada di mulutnya. Jadi ibaratnya gimana deh, dia menggunakan 10 sampai 11 otot untuk mengisap susu dari payudara mamahnya. Sedangkan kalau DOT dia hanya menggunakan 1 sampai 2 otot aja. Jadi cuman serep aja udah keluar tuh susu dari DOT-nya. Jadi kebayang dong, kita aja yang dewasa, kalau ada yang gampang ngapain yang susah, istilahnya gitu kan. Iya. Praktis kan dok. Nah, iya. Nah, ketika dia sudah ngedot, jadinya bingung puting. Nah, bingung puting ini juga ada stage-nya. Ada stage yang dimana dia masih mau nenen sama ibunya, tapi ya itu tadi yang yang tadinya dia terbiasa cuman 1 sampai 2 otot, terus tiba-tiba dia nyusu ke mamanya lagi, di mana dia harus effort lagi mengeluarkan otot yang lain, otomatis isapannya nggak akan seoptimal sebelum dia dikasih DOT. Ya kan? Nah, jadi pakai DOT itu lebih gampang daripada dia jauh lebih gampang. Oh gitu. Iya. Iya, itu yang perlu dipahamin gitu ya. Ini saya kayak penampakan nggak sih? Ya udah lah ya. Jelas kok dok. Ya kita jelas ya. Kayak penampakan. Iya. Tadi kan lanjutkan di awal tadi kan ada hormon ya dok yang pengaruh produksi ASI. Ya ini kalau misalkan yang menghambat ini, apakah juga ada hormon yang menghambat dok di produksi ASI kita? Oh iya, sebentar. Tadi saya lupa.
saya lupa nyebutin tadi ya. Nah tadi karena anak tadi terbiasa sama dot, ya kan, otomatis ketika disusuin sama mamahnya, meskipun dia mau nih ya, meskipun dia mau, tapi isapannya itu nggak akan seoptimal sebelum dia dikasih dot. Gitu. Jadi dengan karena isapannya tidak optimal tadi, otomatis apa? Otomatis pengosongan payudara tidak optimal juga. Nah, sedangkan tadi di awal kita sudah bahas bahwa yang jadi penyebab pasokan ASI itu banyak atau sedikit adalah isapan bayi. Gitu. Itulah yang menghubungkan antara benang merah. Kenapa si dot ini jadi si biang kerok ASI jadi merosot itu tadi gitu. Jadi ibaratnya kalau kayak ya itu tadi ya, kayak kita kebiasa nih naik mobil naik gokar ke sana, dari sini ke sana, terus tiba-tiba disuruh jalan kaki lagi, ya otomatis kan nggak nyaman nih seperti itu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi adaptasi lagi gitu ya dok ya. Iya, gitu. Nah makanya akhirnya tidak disarankan memang. Dan juga kan penggunaan dot itu kan juga banyak ininya ya, banyak ruginya ya, banyak kerugiannya. Mungkin kapan-kapan kita akan bahas secara detail yang khusus membahas si dot sama empeng gitu ya. Kenapa nggak bisa? Mungkin kapan-kapan ya kita bahas lagi. Kurang lebih gitu ya, tapi intinya tuh seperti itu. Nah terus tadi yang ada nggak tadi ya faktor penghambat? Ada namanya hormon, saya lupa awalnya apa. Yang jelas dia inhibitor. Jadi inhibitor itu di mana ketika tadi tuh pengosongan payudaranya nggak optimal atau nggak maksimal tadi, nah jadi stop, udah kelebihan nih produksinya, nggak diperlukan, jadinya kita stop. Nah itu, jadi ada inhibitor tadi. Nah makanya penting banget pengosongan payudara. Gitu. Jadi terus selain ya, jadi intinya tuh sebenarnya kunci di ASI itu adalah sering-sering dikosongin payudaranya. Supply by demand. Itu. Nah, yang mempengaruhi supply tadi itu banyak antriannya di belakang. Gitu. Nah, udah cantik lagi nih kayaknya. Udah tepat naruh. Belum sih, tapi udah cepat nyaro ininya, emergency lamp-nya. Iya, lightingnya udah enak. Jadi seperti itu. Terus kalau dari faktor itu gimana dok? Stres. Kalau stres, ibunya stres, diomongin sana sini, kok nyusuin, kok nggak pakai bantal, kok gendongnya gitu, kan biasanya kan kayak gitu kan, ibu-ibu baru biasanya kan dikomentarin terus, dan dia nggak bisa jawab apa-apa karena nggak ngerti gimananya gitu kan. Kadang-kadang jadinya stres. Itu mempengaruhi nggak sih dok ke produksi? Mempengaruhi. Makanya nggak hanya harus ibunya ya belajar ASI ya, suaminya di sini juga berkontribusi banget gitu loh. Dan juga orang di sekitarnya harus paham, harus support. Jadi makanya kalau misalnya ada yang berkonseling sama saya ketika hamil, itu pasti suaminya gitu ya saya omongin. Ibunya gitu biasanya. Jadi saya selalu bilang gini. Bapak sama ibu ya, ini kita tuh lagi membangun peradaban. Ketika anak lahir itu otomatis goals kita tuh bukan cuman gimana anak ini hidup, tapi gimana anak ini tuh bisa sehat dan lain-lain gitu ya. Nah, salah satu yang bikin anak itu jadi berkembang yang optimal adalah pemberian ASI. Jadi mati-matianlah berusaha dalam pemberian ASI ini. Dan kalau misalnya Bapak sayang sama anaknya, itu adalah dengan cara menyayangi ibunya. Kalau Bapak mau menolong anaknya, tolonglah ibunya. Gitu. Jadi itu pun yang saya bilang ke lingkungan sekitar ya. Kalau misalnya kita mau nolong anak ini anaknya kasihan, tolonglah ibunya. Dengan cara apa? Menciptakan lingkungan yang suportif, yang yang sehat tadi ya, yang enggak mom shaming, yang enggak asal jeplak ini. Dan kalau misalnya ibunya minta tolong, kita cari solusi, istilahnya kayak gitu. Termasuk karena gini, kalau misalnya ibu-ibu baru lahir itu memang karena hormonnya sangat berantakan, itulah yang menyebabkan mereka juga rawan sekali stres gitu ya. Karena juga sering banget terjadi yang namanya baby blues gitu ya. Dimana kalau baby blues ini
Kalau misalnya nggak selesai bisa jadi depresi, istilahnya kayak gitu. Iya, Jadi betul. memang seorang ibu ini harus benar-benar dinomorsatukan sebenarnya ketika dia baru melahirkan. Melahirkan. Bukan maksudnya gini, dinomorsatukan supaya anaknya tadi itu juga keurus, intinya kayak Iya, gitu. betul. Jadi kalau misalnya mau menomorsatukan anaknya, mau membuat anaknya ini jadi apa namanya, asupan nutrisinya bagus dan lain sebagainya, tolonglah ibunya. Gitu. Dengan cara nolongnya gimana? Dengan cara nolongnya juga dengan cara yang baik eksekusinya gitu loh. Jadi ketika ibunya Iya. bermasalah sama ASINya, dibantu. Oke, masalahnya apa? Oke, kita harus kemana? Oke, apa yang bisa aku bantu? Bukan dengan langsung cari jalan pintas, ya udah kasih support aja gitu. Iya, 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 iya. Makanya Mati-matian lah diedukasi di sini. semuanya, Dok, ya, satu lingkungan Betul, si Ibu Sui itu tadi betul. ya. Itu Terus juga yang lagi, Dok. menyebabkan kalau misalnya lagi Gimana, Dok? hamil gitu ya, lagi hamil, terus kita juga sebagai perempuan ya, sebagai perempuan nih, ibu-ibu hamil nih, followersnya Parents University atau followersnya saya yang lagi hamil, dilihat dulu lingkungannya gimana, dinilai. Jadi kadang-kadang ya, meskipun istilahnya saya di sini bilang yang tadi barusan ya, kalau misalnya kita mau menolong bayinya, kita tolonglah ibunya. Tapi kadang-kadang kita juga sebagai perempuan, kita harus tahu gitu loh. Kita juga harus bisa Iya. menyelamatkan diri sendiri. Setuju nggak? Jadi nggak Iya, iya, harus iya. mengandalkan lingkungan. Jadi gimana caranya kalau lingkungan aku nggak mendukung, kalau lingkungan aku nggak support, gimana caranya aku tetap bisa punya semangat untuk menyusui anak aku, iya Iya, kan? iya, iya. Kadang-kadang kan Iya. kita nggak mau sampai kapan kita harus menyalahkan keadaan, ya kan? Kita harus Betul, betul. ikut itu. Mulainya Nah, dari diri sendiri dengan betul salah satunya banget. belajar ini ya, Dok, ya. Jadi Belajar, ngerti. benar. Dan yang kedua, carilah support system sendiri. Oh, Entah itu gitu. grup ibu-ibu. Sekarang itu saya Oke. seneng banget deh. Banyak banget kan ya grup ibu-ibu Betul, yang betul, betul. birthday anaknya bulan Juni tahun 2020. Nanti ibu-ibunya tuh kumpul jadi satu. Terus mereka nanti Oh, saling iya, sharing iya, iya. pengalaman, saling Iya, betul. nyemangatin, nanti Walaupun mengundang sebatas grup WA gitu, Dok, ya. Iya, 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 iya. ngundang narasumber, nanti ketemu secara Wow. online. Bahkan kemarin Iya, itu iya, iya. saya sempat ngajar buka kelas itu buat bapak-bapaknya. Dan itu benar-benar bapak-bapaknya ikutan di kelas. Jadi Wow. supaya bapak-bapaknya itu nggak clueless ketika ibu melahirkan. Karena kan di masa pandemi ini yang boleh ikut kan cuma satu orang kan di rumah sakit. Nah gimana caranya? Jadi dok, sebagai seorang suami kita harus ngapain nih? Supaya nanti ketika di rumah sakit tuh kita nggak pelangap-pelongok kayak gitu. Jadi itu saya benar-benar kasih tahu, oke Pak, Bapak harus tahu administrasi, Bapak harus tahu ini, harus tahu ini. Jadi kayak gitu. Jadi benar-benar Oh, apa gitu. ya? Kita memang Belajar lagi-lagi, Dok, ya. nggak bisa berpangku tangan. Kita harus benar-benar usahakan gitu, gitu. Terus lanjut ya, Dok, ya. Ini Ya tuh silakan. ada kan ibu-ibu yang misalkan anaknya udah banyak, terus waktu menyusui tuh dia khawatir kalau kebobolan lagi gitu, anaknya masih kecil, terus nanti kebobolan lagi. Misalkan dia mulai pakai KB nih, KB ini mengganggu nggak sih, Dok? Menghambat produksi ASI apa enggak gitu? Kalau tergantung. Ada KB yang hormon, ya kan KB kan ada yang hormon ya, ada yang hormon, ada yang enggak ya. Nah, dilihat ada orang-orang yang kalau pakai KB hormon ganggu ASI-nya, ada yang enggak. Jadi cocok-cocokan intinya. Oh, gitu. Jadi memang harus Kalau dicoba ya, Dok, ya? iya, Biar tahu nah gitu ya. atau kadang-kadang dokter-dokter obgyn lebih menyarankan kalau menyusui itu biasanya pakai yang tidak hormon, yang nggak pakai hormon gitu. Biasanya kayak gitu. Nah, KB makanya itu yang penting hormon ini banget. apa sih, Dok? Yang minum Yang suntik kah? Minum kah? implan, Heeh. ya yang Oh, minum, iya, yang iya, minum. implan, yang suntik. Nah, kalau yang nggak hormon itu kayak spiral, Oh, iya, iya, terus iya, iya. KB kalender gitu ya. Jadi di apa Oh, namanya, di jadwal, terus ejakulasi interruptus gitu. oh Jadi gitu. ketika mau suaminya mau ejakulasi, ejakulasinya di luar kayak gitu. Oh Ada juga gitu, yang iya, seperti iya, iya, itu. iya, 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 iya. Iya. Nah ini masing-masing dibicarakan aja biasanya sama dokter obgynnya gitu. Jadi nanti dokter obgynnya akan kasih kayak advice gitu sebaiknya yang gimana. Gitu. Oke.
atau kadang-kadang nonton drakor gitu ya nggak apa-apa. Jadi cari yang Yang bener-bener penting bikin bikin happy